Halo, jumpa lagi di Rajut Studio Indonesia. Kali ini saya akan share tentang video tutorial membuat tas seperti ini ya teman-teman. Tasnya ini cukup simpel membuatnya, modelnya cantik, dan kali ini tetap saya padu-padankan dengan manik-manik khas Kalimantan. Muat banyak, ini alasnya berbentuk lingkaran seperti ini. Simple, unik, dan bisa digunakan di berbagai kesempatan. Cantik ya. Nah, teman-teman bisa bikin dengan menggunakan warna dan jenis benang lainnya. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak video ini sampai selesai. Inilah benang yang akan kita gunakan kali ini. Namanya sparkling yarn atau benang berkilau. Saya dapatkan benang ini di toko Gebi di Jogja ya. Dan unik, kemudian seratnya saya suka, ada glitter-glitternya, dan juga ini sangat cocok untuk membuat tas karena tidak melar. Teman-teman bisa menggantinya dengan jenis benang yang lain yang biasa digunakan. Dan berikut bahan dan alat yang kita gunakan. Dari satu tas yang sudah jadi, saya menghabiskan sekitar 3 roll benang. Lalu alatnya adalah hakpen. Kali ini saya menggunakan tulip yang nomor 5. Kemudian ada gunting. Lalu jarum tapestri. Kali ini saya menggunakan yang plastik karena lubangnya lebih besar. Dan jangan lupa marker atau penanda untuk memudahkan teman-teman pemula saat merajut tas nanti. Yuk kita mulai. Saya menggunakan keranjang seperti ini ya teman-teman. Ini juga salah satu tips agar benang kita tidak lari kemana-mana. Kita bisa gunakan keranjang seperti ini. Langkah pertama, karena alasnya berbentuk lingkaran, jadi kita akan membuat alas tas dahulu. Yang pertama dilakukan adalah kita membuat magic ring, yaitu lingkaran di tengah sebagai pondasi untuk merajut bentuk lingkaran. Nah, kita masuk ke putaran yang pertama, kita akan bentuk double crochet, tapi dengan cara membuat 1 SC, lalu naik 1 CH atau 1 rantai. Ini sebagai rajutan bentuk DC yang pertama sebelum dilanjutkan DC yang berikutnya. Jangan lupa memberi penanda. Nah, sudah ada 1 DC di awal, kita isi lagi dengan 11 DC dengan teknik yang biasa. Jadi 1 lingkaran magic ring ini kita isi sebanyak 12 kali double crochet. Jika lupa jumlahnya bisa dihitung ya teman-teman. Di situ kelihatan seperti rantai. Nah, ini kurang 2 lagi, saya isi lagi ya, sampai totalnya adalah 12. Setelah 12, kita akan satukan, lalu tarik benang bagian bawah, benang yang pendek ini kita tarik, tujuannya agar lubang lingkaran magic ringnya itu mengecil atau merapat. Kita lepas penandanya, lalu lakukan slip stitch seperti ini di bagian yang ada penandanya tadi. Lalu isi sebagai double crochet yang pertama, namun dengan teknik 1 SC, lalu tambahkan 1 chain atau 1 rantai. Nah, ini dia rajutan yang pertama di lingkaran atau putaran yang kedua. Beri penanda. Nah, di sini kita isi masing-masingnya dengan DC increase. Jadi totalnya nanti 12 kali 2 ada 24 rajutan. Dan teman-teman, lubang yang sama ya dengan yang pertama tadi.
Lubang berikutnya kita isi dengan 2 DC. Begitu terus selanjutnya sampai kembali ke penanda. Jadi totalnya ada 24 DC di putaran yang kedua ini. Lanjutkan terus sampai penanda ya teman-teman, setiap lubangnya diisi 2. Jadinya seperti ini. Ya, lepaskan penanda, kita satukan dengan melakukan slip stitch. Ini pada back loop ya, back loop di benang bagian belakang dari penanda tadi. Lalu kita buat DC yang pertama dengan cara, DC yang pertama selalu sama caranya, yaitu membuat 1 SC, tambahkan ke atas 1 CH atau 1 chain, lalu beri penanda. Ini adalah rajutan DC yang pertama hitungannya. Kita masuk ke putaran yang ketiga, ini beda lagi ya, rumusnya beda lagi kalau yang ketiga, yaitu kita isi 1 DC, lalu sebelahnya DC increase. Lubang berikutnya diisi 2 DC. Lakukan selang-seling. Ya, 1 DC di lubang stitch yang ini, lalu di lubang berikutnya isi 2 DC. Selang-seling, jangan sampai ada yang terlewat ataupun double. 1 DC, 2 DC, 1 DC, 2 DC, lakukan sampai akhir ke bagian dekat penanda. Ya, kita sudah selesai putaran ketiga. Sekarang kita lepaskan penanda untuk nanti dilanjutkan ke putaran keempat. Slip stitch, caranya sama ya. Setiap mengakhiri putaran, lakukan slip stitch, lalu lanjutkan 1 SC, tambahkan 1 chain atau 1 rantai, dan beri penanda. Sekarang kita masuk ke putaran yang keempat. Beda lagi rumusnya ya. Di sini sama, tetap dilakukan berulang, namun rumusnya adalah 1 DC. Oh iya, tadi lupa memberi penanda. 1 DC di awal tambah 1 DC lagi, dan sebelahnya diisi 2 DC dalam 1 lubang. Atau DC increase, dikenal dengan DC increase. Nah, jadi 1, 1, lalu sebelahnya 2. Dilakukan berulang dengan cara yang sama di lubang rajutan berikutnya. Jadi 1 DC, 1 DC, lalu 2 DC atau DC increase. Lakukan terus secara berulang sampai di akhir, yaitu yang dekat dengan penanda. Putaran keempat sudah selesai. Kita satukan lagi, kita akhiri putaran keempat ini dengan cara yang sama, melakukan slip stitch. Lalu kita buat DC yang pertama dengan cara membuat 1 SC, lalu tambahkan 1 chain atau 1 rantai dan beri penanda. Nah, di sini kita hitung ya, kita sudah membentuk 4 putaran, sekarang masuk putaran kelima. Ini rumusnya juga berbeda, makanya teman-teman perlu catat ya.
Kali ini 1 DC-nya kita buat 3 kali secara berurutan. Dari yang pertama dibuat, tambahkan 1 DC, 1 DC. Nah, lalu di lubang yang ketiga diisi dengan DC increase atau 2 DC. Nah, seperti ini. Ulangi. 1 DC, berikutnya 1 DC lagi. 1 DC-nya itu 3 kali, baru di stitch berikutnya 2 DC. Lakukan secara berulang ya. 1 1 1 2 1 1 1 2 sampai ke bagian penanda. Di putaran 6 caranya masih sama, bedanya hanya ditambahkan 1 DC ya. Saya tuliskan rumus lengkapnya seperti ini di setiap putaran. Teman-teman bisa rekam layar sehingga mudah untuk diikuti. Hasilnya seperti ini. Ini saya selesaikan sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 putaran sesuai dengan rumus yang sudah saya bagikan. Hasilnya lingkaran sempurna seperti ini. Ukurannya berapa? Diameternya adalah 20 cm. Sekarang kita masuk tahap pembuatan badan tas ya teman-teman. Pembuatan badan tasnya ini kita langsung, jadi tidak perlu memotong benang. Setelah tadi slip stitch, kita buat lagi seperti memulai awal putaran, yaitu dengan membuat 1 SC, lalu tambahkan 1 CH. Jangan lupa beri penanda agar kita tahu di mana tadi memulainya. Ya, jadi ini adalah alas tasnya nanti, bentuknya lingkaran, diameter 20 cm sudah cukup besar. Nah, kita akan buat badan tas, nanti itu naik ke atas meninggi gitu ya. Nah, teknik yang digunakan itu sama, kita masih menggunakan double crochet. Semua putaran nanti kita gunakan double crochet di setiap stitchnya ini. Lakukan sampai akhir di bagian sebelum penanda. Dan untuk selanjutnya sampai ketinggian kita inginkan, caranya tetap sama ya.
Sudah selesai satu putaran dan mulai terlihat bentuk tali tasnya. Namun karena masih terlalu tipis, jadi kita perlu menambahkan beberapa putaran lagi agar talinya lebih tebal dan kokoh. Caranya masih sama dengan mengisi satu single crochet setiap stitchnya. Sebanyak satu putaran, lalu ulangi lagi putaran berikutnya. Nah, pada bagian tali di bagian rantai ini juga sama ya. Jadi setiap rantainya diisi dengan satu single crochet. Lakukan sebanyak satu putaran sampai penanda. Nah, ini sudah 3 putaran selesai. Tali tasnya sudah pas, tidak terlalu tebal, tidak juga terlalu tipis, jadi sangat sesuai dengan bentuk tasnya. Nah, di sini kita akhiri rajutannya dengan memotong benang menggunakan gunting. Setelah dipotong, kita akan rapikan benang ini menggunakan jarum tapestri ya. Jadi kita akan rapikan dan juga matikan benang. Masih ada sisa benang dari 3 gulung benang ya. Dan teman-teman pastikan ini jangan terlewat supaya rajutannya tidak lepas. Jadi mematikan benang ini kunci ya. Caranya dengan menyelipkan di antara rajutan. Nah, kita karena kebetulan warnanya sama, warnanya itu motifnya agak berserabut seperti ini, jadi kita sedikit punya kebebasan menyelip-nyelipkannya ya. Namun jika bentuk benangnya polos, biasanya kita harus memilih letak agar terlihat rapi benang yang kita selipkan di antara rajutan ini. Dan alhamdulillah akhirnya sudah jadi ya tasnya seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan bentuknya cantik sekali dan ini muat banyak karena alas tasnya itu cukup lebar, bentuknya lingkaran. Ini semakin sering digunakan, tasnya akan semakin rapi. Lalu kita akan hias dengan gantungan tas yang punya warna senada. Kebetulan di sini saya ada 2 pilihan hiasan tasnya. Nah, yang manik itu cantik banget, tadi teman-teman sudah lihat di awal video. Kali ini saya akan coba pasang menggunakan gantungan kunci yang bentuk pom-pom. Jadi teman-teman bisa bedakan hasilnya seperti apa. Semakin cantik. Nah, teman-teman ini bisa menjadi peluang usaha, cara membuatnya juga simple. Jadi selamat mempraktekkan ini, semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Dan pastinya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share supaya channel ini terus berkembang dan terus bisa berkreasi, menginspirasi. Bye-bye, terima kasih.